Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News International TV One News.com. Presiden Rusia Vladimir Putin menuduh para pemimpin Ukraina telah berubah menjadi kelompok kriminal yang hanya mementingkan diri sendiri. Pernyataan kontroversial itu disampaikan Putin saat mengunjungi pos komando pasukan Rusia yang tengah bertempur di garis depan Kamis lalu. Informasi lainnya pemirsa, ketegangan politik memanas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan bertemu wali kota terpilih New York Zohran Mamdani di Oval Office Jumat 21 November. Pertemuan ini menjadi sorotan dunia karena hubungan keduanya selama ini diwarnai saling kritik, terutama soal kebijakan imigrasi dan dukungan Amerika Serikat terhadap Israel. Selengkapnya hanya di One News International TV One News.com. Ведет боевые действия по плану специального операции. Начальник генерального штаба дал приказ. Добрый день. Militer Rusia menyatakan Kupiang setelah kembali berada di bawah kendali pasukannya setelah sempat direbut Ukraina pada 2022. Kremlin menyebut Presiden Vladimir Putin menerima laporan situasi medan tempur dari pos komando pasukan Barat, meski lokasi pastinya tidak diungkap. Kota yang berpenduduk sekitar 55.000 orang sebelum perang itu digambarkan Rusia sebagai titik penting pertahanan Ukraina. Di tengah klaim tersebut, Ukraina menerima rancangan proposal perdamaian dari Amerika Serikat. Dokumen itu disebut memuat tuntutan yang selama ini ditolak Kiev, termasuk pengakuan atas wilayah yang sudah dikuasai Rusia, pengurangan pasukan menjadi sekitar 400.000 personel, serta pembongkaran seluruh sistem serangan jarak jauh. Sampai saat ini, dokumen itu belum memaparkan kewajiban Rusia secara jelas, sementara tuntutan bagi Kiev telah diuraikan secara rinci. Upaya Presiden Volodymyr Zelensky untuk melibatkan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui pertemuan di Turki juga tidak membuahkan kemajuan karena utusan Amerika Serikat yang dijadwalkan hadir batal hadir. Sementara itu, di tengah kebuntuan diplomatik, Sekretaris Angkatan Darat Amerika Serikat Daniel Driscoll tiba di Kiev memimpin delegasi Pentagon untuk membahas kebutuhan pertahanan Ukraina dan opsi penyelesaian konflik.
Delegasi Pentagon itu bertemu Perdana Menteri Denis Shimshal dan Panglima Militer Jenderal Alexander Syrskyi yang menyoroti pentingnya memperkuat pertahanan udara, meningkatkan kemampuan serangan jarak jauh, serta menjaga stabilitas garis depan Ukraina. Sementara itu, media Amerika Serikat Axios melaporkan adanya dugaan pembicaraan rahasia antara Washington dan Moskow terkait opsi mengakhiri perang. Kremlin menolak menanggapi laporan tersebut dan menegaskan tidak ada perkembangan baru. Saat ini, Rusia menguasai sekitar 1/5 wilayah Ukraina, sebagian besar dalam kondisi rusak berat akibat pertempuran berkepanjangan. Rusia menilai pembelian 100 jet tempur Rafale oleh Ukraina dari Prancis tidak akan mengubah situasi di medan perang. Meski perjanjian itu ditandatangani oleh Presiden Emmanuel Macron dan Presiden Volodymyr Zelensky. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyatakan bahwa pengadaan jet Rafale tidak akan memberikan keuntungan strategis bagi Kiev dan menyesalkan keputusan Paris untuk terus mempersenjatai Ukraina. Rencana pembelian 100 pesawat ini disepakati dalam surat perjanjian yang ditandatangani oleh kedua presiden pada Senin. Namun, rincian jadwal pengiriman dan mekanisme pembayaran belum diumumkan. Kesepakatan awal juga mencangkup pembelian 8 baterai pertahanan udara SAM-PT generasi baru, amunisi berpemandu presisi EEHM Hammer, drone, dan radar buatan Prancis. Rafale merupakan jet tempur multiperan tercanggih Prancis dengan estimasi biaya sekitar 100 juta euro per unit. Pengadaan 100 pesawat diperkirakan menelan biaya hingga 15 miliar euro. Sementara itu, Kiev menghadapi tantangan finansial untuk membayar pembelian tersebut, meski mendesak negara-negara barat untuk menyediakan pinjaman sebesar 140 miliar euro yang didukung oleh aset Rusia yang dibekukan. Moskow menolak rencana itu, menyebut pembekuan aset sebagai pencurian
dan Belgia menolak keterlibatan karena risiko hukum dan finansial. Selain itu, skandal korupsi yang sedang berlangsung di Ukraina semakin memperumit situasi. Pekan lalu, Badan Anti Korupsi Ukraina mengungkap dugaan suap senilai 100 juta US dollar yang melibatkan rekan-rekan Zelensky di sektor energi, sebagian besar dana berasal dari bantuan barat. Kremlin menegaskan bahwa pengiriman senjata dari negara-negara barat hanya memperpanjang konflik tanpa mengubah hasil akhir di medan perang. Уважаемые коллеги, у нас, по сути, один вопрос. Мы с разных сторон, что называется, к ним должны подойти. Это Presiden Rusia Vladimir Putin menuding para pemimpin Ukraina telah berubah menjadi kelompok kriminal yang hanya mementingkan diri sendiri. Pernyataan itu disampaikannya saat mengunjungi pos komando pasukan Rusia yang bertempur di medan perang pada Kamis lalu. Dalam pertemuan dengan para komandan kelompok barat, Putin menyinggung dugaan krisis korupsi besar yang menurutnya melanda pemerintah Ukraina. Ia menyebut para pemimpin Ukraina tidak lagi bertindak sebagai pemimpin politik, melainkan sekadar kelompok mafia yang menguasai negara. Putin juga menyindir gaya hidup mewah elit Ukraina yang dinilainya tidak peduli dengan nasib rakyat dan tentara di garis depan. Sindiran tersebut dialamatkannya kepada Timur Mindih, sekutu Presiden Volodymyr Zelensky yang disebut memiliki toilet berlapis emas di apartemen elitnya. Mindih sebelumnya melarikan diri dari Ukraina beberapa jam sebelum dijadwalkan ditangkap atas dugaan kasus pemerasan. Skandal ini mencuat setelah Biro Anti Korupsi Nasional Ukraina atau NABU mengumumkan penyelidikan terhadap dugaan organisasi kriminal tingkat atas. Kelompok tersebut dituduh menggelapkan sekitar 100 juta dolar Amerika Serikat dari perusahaan energi nuklir milik negara Energoatom. Meski Mindih berhasil lolos, sejumlah pejabat tinggi lain ikut terseret dalam kasus yang berujung pada lengsernya Menteri Kehakiman dan Menteri Energi Ukraina.
Beberapa tokoh dekat lingkaran kekuasaan Zelensky juga disebut terkait, termasuk pejabat pertahanan dan mantan wakil Perdana Menteri. Moskow menilai skandal ini membuktikan bahwa dana bantuan dari negara-negara barat kepada Ukraina telah disalahgunakan. Kremlin menegaskan kasus tersebut bukan lagi masalah internal Ukraina, melainkan juga menyangkut duit negara asing yang diduga telah dikorupsi. Kunjungan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu ke pasukan yang ditempatkan di wilayah Suriah yang diduduki memicu kecaman keras Damaskus, yang menilai langkah itu sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan dan upaya melegitimasi pendudukan ilegal. Pada Rabu 19 November 2025, Netanyahu mengunjungi pasukan Israel yang berada di area timur zona penyangga PBB. Di antara dataran tinggi Golan yang dicaplok Israel pasca Perang 1967 dan wilayah resmi Suriah. Kantor Perdana Menteri Israel merilis video kunjungan tersebut menampilkan Netanyahu dengan rompi anti peluru dan helm saat berbicara dengan tentaranya. Sejak penggulingan Presiden Bashar al-Assad pada Desember 2024, Israel memperluas operasi militernya di selatan Suriah, mengambil posisi strategis di luar zona penyangga lama. Dalam kunjungannya, Netanyahu menekankan komitmen Israel untuk melindungi minoritas Druze dan menjaga keamanan perbatasan utara. Ia menegaskan peran pasukannya bersifat defensif dan ofensif untuk memastikan stabilitas di kawasan tersebut, serta menyatakan misi dapat berkembang sewaktu-waktu. Damaskus mengecam kunjungan itu sebagai tindakan provokatif yang melanggar hukum internasional. Pemerintah Suriah menyebutnya pelanggaran berbahaya terhadap kedaulatan dan persatuan negara, serta menegaskan keberadaan pasukan Israel di wilayah itu sebagai pencaplokan terselubung yang bertentangan dengan resolusi PBB. Suriah kembali menuntut Israel mundur ke zona penyangga awal sebelum eskalasi terbaru. Meski demikian, pejabat senior Israel menegaskan Tel Aviv tidak berniat melepaskan pos-pos militer baru yang ditempatkan di area strategis tersebut. Dataran tinggi Golan tetap menjadi sumber sengketa yang berlangsung puluhan tahun dengan pencaplokan Israel yang belum diakui komunitas internasional.
Kunjungan Netanyahu diperkirakan akan memperkeruh hubungan bilateral dan meningkatkan risiko konflik. Sehingga perselisihan mengenai Golan dan zona penyangga Israel-Suriah diprediksi kembali menjadi fokus diplomasi Timur Tengah dalam beberapa bulan mendatang. Ketegangan Iran dan Amerika Serikat kembali memanas setelah Teheran membantah klaim Donald Trump soal adanya negosiasi nuklir. Saling bantah tersebut menegaskan dalam krisis kepercayaan antara kedua negara sekaligus rapuhnya upaya meredakan konflik. Pemerintah Iran secara tegas menyatakan tidak ada proses perundingan yang sedang berjalan dengan Washington. Penolakan itu disampaikan di tengah tekanan militer yang dinilai terus ditujukan kepada Iran oleh pihak Amerika Serikat dan sekutunya. Iran menilai dialog tidak masuk akal jika dilakukan dengan pihak yang dianggap tidak menghormati kedaulatan dan justru melakukan agresi militer. Kondisi ini menunjukkan betapa rentannya hubungan diplomatik kedua negara, terutama setelah meningkatnya eskalasi militer dalam beberapa bulan terakhir. Dukungan Amerika Serikat terhadap serangan Israel dalam konflik 12 hari melawan Iran semakin memperdalam ketidakpercayaan Teheran. Situasi tersebut membuat setiap inisiatif damai menghadapi hambatan besar, termasuk upaya mencapai kesepakatan non-proliferasi nuklir. Sehari sebelum bantahan Iran, Trump menyatakan sikap optimistis bahwa pembicaraan dengan Teheran sedang berlangsung. Trump juga menyebut Arab Saudi bisa berperan sebagai pihak yang membantu memfasilitasi kesepakatan tersebut.
Putra mahkota Saudi Muhammad bin Salman menyatakan negaranya siap berkontribusi dalam mendorong tercapainya kompromi antara Amerika Serikat dan Iran. Iran menegaskan bahwa komunikasi Presiden Masoud Pezeshkian dengan Saudi bersifat bilateral dan sama sekali tidak melibatkan Amerika Serikat. Sementara itu, IAEA menyebut para inspekturnya telah kembali ke Iran untuk memantau fasilitas nuklir yang tidak terdampak serangan, meski kerjasama lebih luas masih dibutuhkan. Serangan Rusia menghantam kota Zaporizhzhia di Ukraina Tenggara pada Kamis malam 20 November. Dilaporkan menewaskan 5 warga dan melukai 3 lainnya. Informasi tersebut disampaikan oleh Gubernur wilayah Ivan Fedorov melalui keterangan resmi. Sebelum serangan terjadi, otoritas setempat telah mengeluarkan peringatan mengenai potensi penggunaan bom kendali oleh militer Rusia. Setelah terjadinya ledakan, tim layanan darurat segera dikerahkan untuk memadamkan kebakaran serta mengevakuasi korban luka dari area terdampak. Hampir 4 tahun sejak invasi besar-besaran dimulai, pergerakan pasukan Rusia dilaporkan terus maju secara bertahap. Saat ini, Moskow telah menguasai sekitar 19% wilayah Ukraina. Pemerintah Rusia juga mengklaim bahwa 4 wilayah di antaranya, Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia telah menjadi bagian sah dari negaranya. Namun Ukraina bersama negara-negara Eropa Barat tetap menolak pengakuan tersebut dan menegaskan tidak akan menerimanya secara legal. Pada Juni 2024, Presiden Vladimir Putin disebut telah menyampaikan syarat utama bagi penyelesaian konflik. Syarat tersebut mencakup permintaan agar Ukraina menghentikan upaya bergabung dengan NATO serta menarik seluruh pasukan dari 4 provinsi yang diklaim Rusia. Donetsk dan Luhansk yang dikenal sebagai wilayah Donbas, serta Kherson dan Zaporizhzhia di bagian selatan
menjadi fokus tuntutan tersebut. Serangan Rusia di kota Zaporizhzhia, Ukraina Tenggara pada Kamis malam 20 November menewaskan 5 orang dan melukai 3 orang lainnya, kata Gubernur wilayah tersebut Ivan Fedorov. Gubernur sebelumnya telah mengeluarkan peringatan akan adanya serangan bom berpemandu Rusia. Pelayanan darurat dikerahkan untuk memadamkan api dan mengevakuasi warga sipil yang terluka. Hampir 4 tahun sejak Putin mengirim puluhan ribu pasukan ke Ukraina, pasukan Rusia terus bergerak maju dan menguasai sekitar 19% wilayah Ukraina. Moskow mengatakan 4 wilayahnya kini secara hukum menjadi bagian dari Rusia. Meskipun Ukraina dan negara-negara Eropa Barat mengatakan mereka tidak akan pernah mengakui hal itu secara resmi. Putin menetapkan persyaratan intinya pada Juni 2024, menuntut Kiev untuk membatalkan rencananya bergabung dengan aliansi militer NATO yang dipimpin Amerika Serikat. Dan menarik pasukan dari keseluruhan 4 provinsi yang diklaim Moskow sebagai bagian dari Rusia, Donetsk dan Luhansk di Ukraina Timur, yang membentuk Donbas, ditambah Kherson dan Zaporizhzhia di selatan. Kementerian Pertahanan Rusia merilis video pada hari Kamis 20 November yang menunjukkan tentaranya bergerak bebas di bagian selatan kota Pokrov, Ukraina. Berpatroli di jalan-jalan sepi yang dipenuhi blok-blok apartemen yang hangus terbakar. Rusia telah mengancam Pokrov selama lebih dari setahun menggunakan gerakan penjepit untuk mencoba mengepungnya dan mengancam jalur pasokan. Peta Rusia kini menunjukkan kota tersebut berada di bawah kendali Rusia dan pasukan Ukraina terkepung di Mihnorod, kota tetangga.
Cina menilai Jepang tidak layak menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB menyusul memanasnya hubungan kedua negara akibat pernyataan kontroversial Perdana Menteri Sanae Takaichi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Mao Ning menyampaikan sikap itu dalam konferensi pers di Beijing pada Rabu 19 November. Ia menegaskan negara seperti Jepang tidak pantas memikul tanggung jawab menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Menurut Mao, piagam PBB secara jelas menyebut Dewan Keamanan memiliki peran utama dalam menjaga stabilitas dan keamanan internasional. Cina juga menyinggung sejarah kelam agresi Jepang pada Perang Dunia II yang menyebabkan penderitaan besar di kawasan Asia dan dunia. Mao menyebut hingga kini Jepang belum menunjukkan penyesalan penuh atas kejahatan perang yang pernah dilakukannya. Ia menyoroti sikap sebagian kalangan dan pejabat Jepang yang dinilai masih memutarbalikkan sejarah, termasuk kunjungan ke kuil Yasukuni. Kuil tersebut memang menjadi simbol penghormatan bagi korban perang Jepang, tetapi memicu kontroversi karena mengabadikan 14 penjahat perang kelas A. Cina juga mengecam pernyataan Takaichi terkait Taiwan yang dianggap mencampuri urusan domestik Cina dan melanggar norma hukum internasional. Sikap serupa sebelumnya disampaikan oleh perwakilan Cina di PBB Fu Chong saat sidang Majelis Umum ke-80 terkait reformasi Dewan Keamanan. Fu Chong menegaskan Jepang tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota tetap DKPBB. Hubungan kedua negara semakin tegang sejak Takaichi menyatakan Jepang bisa mengerahkan pasukan jika terjadi serangan terhadap Taiwan. Meski telah didesak untuk mencabut pernyataannya, Takaichi menolak, sehingga hubungan Cina-Jepang terus memburuk disertai berbagai pembatasan dari pihak Cina. Menteri Luar Negeri Jerman Johan Wedful dan Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper pada Rabu 19 November kembali menegaskan komitmen negara mereka dalam memberikan dukungan kepada Ukraina. Dalam konferensi pers bersama di Berlin, Cooper menyampaikan kekhawatirannya terkait kapal mata-mata Rusia yang baru-baru ini teridentifikasi di perairan Inggris. Cooper menjelaskan bahwa pemerintah Inggris tetap waspada terhadap berbagai taktik non-konvensional yang digunakan Rusia, termasuk kegiatan spionase dan potensi sabotase.
Ia menyebut bahwa Inggris memahami pola tindakan Rusia seperti penyusupan wilayah udara, pengoperasian kapal mata-mata di perairan Inggris, serta ancaman sabotase lainnya. Menurutnya, situasi tersebut membuat Inggris semakin menegaskan bahwa keamanan Ukraina berhubungan langsung dengan keamanan Inggris. Ia juga menilai bahwa strategi perang hibrida Rusia merupakan upaya untuk menciptakan ketidakstabilan di Eropa. Namun, situasi tersebut justru memperkuat tekad Inggris dan negara-negara sekutunya untuk terus mendukung Ukraina, yang dinilai telah menunjukkan ketahanan luar biasa dalam menghadapi agresi Rusia. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wedful kembali menegaskan dukungan penuh Jerman terhadap Ukraina. Ia mengecam serangan rudal dan pesawat nirawak Rusia yang menyasar kawasan permukiman dan infrastruktur listrik menjelang musim dingin. Whiteful menilai bahwa penerapan sanksi serta pemberian dukungan militer tetap menjadi langkah penting untuk menekan Rusia dan memperkuat posisi Ukraina. Gedung Putih memastikan Presiden Trump akan menerima Zohran Mamdani di Oval Office pada Jumat 21 November. Juru bicara Caroline Leavitt tidak merinci apa yang ingin didengar Trump dari Mamdani dalam pertemuan tersebut. Leavitt melontarkan kritik dengan menyebut Mamdani seorang komunis, menilai terpilihnya tokoh itu sebagai gambaran kondisi politik Partai Demokrat.
David menegaskan Trump bersedia berbicara dengan siapapun, termasuk tokoh yang berseberangan, demi kepentingan warga Amerika. Keduanya saling mengkritik selama masa kampanye, termasuk saat Trump mendukung lawan Mamdani, Andrew Cuomo. Mamdani sejak lama mengecam kebijakan imigrasi pemerintahan Trump dan sikap Amerika Serikat terhadap konflik Gaza. Mamdani mengungkapkan bahwa pihaknya terlebih dahulu menghubungi Gedung Putih untuk membuka komunikasi. Ia menegaskan prioritasnya adalah menjadikan New York lebih terjangkau bagi 8,5 juta penduduknya terlepas dari perbedaan politik. Ia siap mendukung gagasan pemerintah pusat yang membantu masyarakat, tetapi akan menolak jika merugikan. Saat pilkada, Trump sempat mengancam akan menahan miliaran dolar dana federal jika Mamdani memenangkan pemilihan. Mamdani menyebut warga dari berbagai latar politik, termasuk sebagian pemilih Trump, mendukungnya karena masalah biaya hidup yang kian menghimpit. Menurut laporan otoritas negara bagian, pemerintah federal mengalirkan dana 7,4 miliar dolar ke New York pada 2026, setara 6,4% belanja kota. Mamdani akan resmi menjabat sebagai wali kota New York pada 1 Januari mendatang setelah menjadikan isu imigrasi dan perlindungan warga sebagai inti kampanyenya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya. Setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News Corp.